Nomor 21. Tekanan diastol adalah tekanan yang terjadi pada saat darah keluar dari jantung. Jadi di sini option yang benar adalah yang D. Lanjut pada nomor 22. Nah, di nomor 22 ini tersajikan ada gambar organisme, ada 6. Nah, organisme yang dapat berkembang biak dengan cara bertunas itu yang mana? Nah, pada prinsipnya yang berkembang biak dengan cara bertunas itu misalnya seperti porifera, kemudian ada hidra, terumbu karang, obelia, ubur-ubur, dan juga anemon laut. Nah, di sini kita analisis dari gambar yang nomor pertama. Nomor pertama ini dia adalah hidra. Kemudian nomor 2 ini adalah porifera. Yang nomor 3 ini adalah masuk di filmnya Cnidaria, ini adalah anemon laut. Kemudian nomor 4 ini adalah Spirogyra. Spirogyra. Nah, nomor 5 ini adalah Paramecium. Nah, yang terakhir nomor 6 ini dia adalah si fungi, atau ini tuh jenisnya di Saccharomyces cerevisiae. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, berarti di sini yang berkembang biak dengan cara bertunas itu adalah hidra, kemudian ada porifera, terus anemon laut, dan yang terakhir adalah di Saccharomyces cerevisiae. Jadi kalau di Saccharomyces cerevisiae dia itu dapat berkembang biak dengan bertunas. Nah, kalau misalnya si Spirogyra dia itu berkembang biaknya dengan cara konjugasi. Kalau misalnya si Paramecium dia berkembang biaknya dengan membelah diri. Jadi di sini option yang benar adalah 1, 2, 3, dan juga 6, yaitu option A. Nomor 23. Nah, ini merupakan gambar percobaan dari Ingelhaus. Nah, perangkat percobaan ini akan menghasilkan gelembung udara yang banyak jika diberi perlakuan sebagai berikut. Misalnya kita tambahkan soda kue ke dalam percobaan Ingelhaus, dia kan akan bersifat katalis atau mempercepat laju fotosintesis. Nah, sehingga di sini kita pilih dulu mana yang ditambahkan NaHCO3. Ini ya di option A, kemudian sama di option yang C. Nah, kita cek lagi sekarang di pencahayaan. Ternyata di sini terang dan juga gelap. Nah, untuk cahayanya kalau misalnya di gelap dia nanti akan menghasilkan sedikit gelembung. Jadi kita pilih yang terang. Kalau misalnya di posisi yang terang nanti dia akan menghasilkan banyak gelembung. Apalagi ditambahkan dengan adanya soda kue. Jadi di sini option yang benar adalah yang A. Nomor 24. Setelah dilakukan serangkaian percobaan fotosintesis, diperoleh hasil seperti ditunjukkan pada grafik. X-nya itu menandakan suhu, Y-nya itu menandakan rata-rata laju fotosintesis. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan berdasarkan grafik tersebut, maka laju fotosintesis itu bagaimana titik-titik. Nah, yang A, menurun jika suhunya rendah. Salah. Meningkat jika suhunya optimal. Nah, berarti berada di titik sini ya. Oke, berarti ini bisa masuk. Nah, yang C, meningkat pada suhu rendah. Ketika suhunya rendah, di sini nggak meningkat ya. Kemudian menurun jika suhu tidak dinaikkan. Ini juga salah. Berarti jawaban yang memungkinkan itu adalah yang di option yang B. Nomor 25. Hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan kandungan gula darah Pak Hadi itu 160 mg per desiliter. Gejala yang dirasakan, bobot tubuhnya berkurang, sering merasa haus, dan sering buang air kecil. Gangguan yang dirasakan oleh Pak Hadi itu disebabkan oleh apa? Nah, di sini kata kuncinya
Tadi hasil lab itu kandungan gula darahnya itu sebesar 160. Padahal kadar gula darah itu biasanya kurang dari 120 sampai 140. Otomatis di sini tuh kadar gulanya kan cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kadar gulanya itu cukup tinggi, kita mengenal adanya penyakit diabetes mellitus atau suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah itu tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Nah, insulin itu apa? Insulin merupakan hormon yang dilepaskan oleh pankreas, yang mana itu merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang tepat. Nah, insulin itu menyebabkan gula berpindah ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Sehingga dalam kasusnya di soal nomor 25, gangguan yang dirasakan oleh Pak Hadi itu disebabkan oleh adanya kerusakan pada pankreas sehingga tidak dihasilkan lagi hormon insulin.